Audio Jungle. Sebuah mobil jenis Brio, Nopol AG 1471WZ yang dikemudikan, WS, warga Balong Pacul, Kecamatan Kota Nganjuk, menabrak trotoar pendestrian Ayani, hingga mengakibatkan dua kursi, yang terbuat dari cor besi rusak. Hal itu terjadi pada hari Sabtu, 19 Februari 2022, dini hari pukul 5.37, ini menjadikan Satlantas Polres Nganjuk bekerja ekstra, sebab saat unit laka datang ke TKP, kendaraan sudah tidak ada di TKP. Dari hasil rekaman CCTV warga, polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, bagaimana mobil bisa naik trotoar hingga menabrak kursi. Karena usai menabrak, mobil melarikan diri, sehingga polisi mencari keberadaan kendaraan, dengan bertanya ke 8 bengkel yang ada di seputaran Kota Nganjuk. Dari situ polisi mendapat keterangan, mobil jenis Brio warna merah, usai diservis di salah satu bengkel, karena menabrak benda keras. Ini bekasnya ban. Hasil pengembangan polisi, mobil tersebut milik WS. Polisi juga tidak mengalami kesulitan, karena pelaku proaktif saat dimintai keterangan. AKP Indra Budi, Kasat Lantas Polres Nganjuk, di ruang kerjanya mengatakan, kurang dari 24 jam, Gakum Satlantas berhasil mengungkap laka lantas yang terjadi di pendestrian Ayani Kota Nganjuk, dan mengamankan barang bukti satu unit, mobil Honda Brio warna merah. Saya kolaborasikan dengan ban baru ini, akhirnya alhamdulillah dari pihak pemilik itu langsung mengatakan. Saat ini polisi masih meminta keterangan terhadap saksi pengendara. Dari hasil keterangan sementara, saksi mengaku mengantuk, dan tidak dapat mengendalikan kendaraan, sehingga menabrak trotoar. Kan terkait kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan pada fasilitas umum. Ini terjadi di Jalan Ahmad Yani. Jadi ini berawal dari banyaknya laporan masyarakat ke Polres Nganjuk. Kemudian ada beberapa video yang beredar di media sosial dan sempat viral terkait kejadian tersebut. Oleh karena itu, penyidik kami di unit Gakum Satlantas Polres Nganjuk melakukan langkah-langkah penyelidikan. Kami datang ke TKP, kemudian melaksanakan olah TKP, kemudian kita mengumpulkan bukti-bukti yang ada dan saksi-saksi di sekitaran TKP. Kemudian kita mendatangi bengkel-bengkel yang ada di sekitaran Kota Nganjuk. Dari hasil itu kita menemukan kendaraan sesuai dengan yang ada di video. Kemudian kita cek di Samsat, kita cek alamatnya dan kita datangi ke lokasi rumahnya. Setelah sampai lokasi rumah, kebetulan kendaraan tersebut ada di rumah tersebut. Kemudian setelah kita tanyakan pemiliknya, yang bersangkutan mengakui bahwa pada hari itu, pada hari Sabtu, tanggal 19 Februari 2022, tepatnya pukul 05.37 dini hari, yang bersangkutan mengalami kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kerusakan fasilitas umum di Jalan Ahmad Yani. Kalau penyebab lakanya sendiri kan? Setelah kita dalami, yang bersangkutan mengatakan dia lelah karena habis pulang dari kantor dari Kediri, dari arah selatan menuju ke arah utara. Setelah sampai di lokasi, karena dia lelah, mengantuk, akhirnya menabrak fasilitas umum tersebut. Pengemudinya perempuan atau laki-laki? Perempuan, inisial WS, umur 21 tahun. Sendirian tadi apa? Sendirian. Kemudian langkah-langkah yang akan kita lakukan, yang jelas mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang bersangkutan dikenakan pasal 310 ayat 1. Ini isinya, jadi setiap pengemudi yang mengemudikan kendaraan bermotor, kemudian menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan kerusakan baik kendaraan maupun barang, itu bisa dipidana paling lama 3 bulan dan denda maksimal 1 juta rupiah.
Adakah kemungkinan unsur kesengajaan dan untuk apa tuh menabrak trotoar itu Nan? Ini masih kita dalami. Artinya kalau memang ada unsur kesengajaan nanti pasalnya akan bertambah. Itu bisa di pasal 311 ayat 1. Tapi masih kita dalami lagi. Oh, dari ciri-ciri kecelakaan itu unsur kesengajaannya masuk tidak? Masih didalami, Mas. Artinya mungkin kita lihat dari sisi kecepatan. Kalau sesuai dengan aturan untuk masalah kecepatan di dalam kota itu paling cepat itu 50 km per jam. Nah, ini masih kita dalami, masih kita gali kembali. Nanti kalau misalnya ada informasi tambahan, nanti kita informasikan. Untuk pengakuan si pelaku dan dia kecepatan berapa tinggi dan? Untuk sementara 40 km per jam itu pengakuan dari yang bersangkutan. Tapi masih kita gali lagi, kita tanyakan ke saksi-saksi yang ada di TKP. Dan itu warga Balong Gebang. Ya, Balong Balong Pacul apa? Balong Pacul. Oh, kecamatan kota ini. Ya. Bukan. Kalau Warga di kondisi waktu kejadian yang bersangkutan ini ngantuk, mabuk atau apa ya? Ngantuk. Untuk sementara mengantuk. Ini menurut keterangan yang bersangkutan. Ini masih kita dalami. Sementara kita cek urin. Oke. Jangan sampai nanti ada yang lain. Hasil gitu, tes cek urinnya Masih dalam proses. Sekarang posisi yang bersangkutan ditahan atau di rumah? Masih di rumah karena masih dalam pemeriksaan. Statusnya berarti saksi. Iya betul Oke. untuk barang bukti dan Ada diamankan di kantor. berarti saat ini sudah ada tanggung jawabnya bagaimana dan tanggung jawab pengurusakannya dan rusaknya barang ini. Ya itu tadi yang kami sampaikan karena proses penyidikannya masih berjalan. Nah nanti seperti apanya akan kita informasikan kembali. Apabila terbukti bersalah, polisi akan menetapkan sebagai tersangka. Pasal yang disangkakan, Undang-Undang Lalu Lintas tentang kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan, dan diancam hukuman 3 bulan denda Rp1.000.000. Dari Nganjuk, Siti Nur Khalifah melaporkan.